khalqillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Qala masyayikhuna wa syekhul mu'allif rahimahullah wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa barakatihi wa nafa'ati bid dharain amin. Sudah dibacakan ini kitab Ahkam Thaharah sampai selesai ya. Sekarang kita bahas satu persatu. Mulai yang pertama adalah ta'rifut thaharah. Ta'rifut thaharah. Ta'rif itu adalah definisi. Ya. Definisi. Definisi tahu? Definisi? Ya, arti dari thaharah. Lughatan an-nadhafah. Secara bahasa thaharah itu adalah bersih. Ya, secara bahasa thaharah itu adalah kebersihan. Istilahan di dalam istilah maksudnya di sini adalah di dalam istilah keilmuan. Thaharah di dalam ilmu fikih itu sebagaimana yang diterangkan oleh al-musannif, fi'lu ma tustabahu bis shalah. Fi'lu mengerjakan ma apa tustabahu yang diperbolehkan bihi dengan pekerjaan ini dengan ma ya dengan mengerjakan sesuatu tersebut as-shalah. Maksudnya adalah mengerjakan sesuatu yang diperkenankan sholat setelah dia melaksanakan hal tersebut. Paham? Ini adalah ta'rif yang masih rosem. Jadi ta'rif ini adalah gambaran, dan ta'rif ini menurut saya pribadi itu masih belum jamek manik. Ya, belum jamek manik karena yang namanya ta'rif itu seharusnya jamek manik. Jamek itu komplit, manik itu tidak bisa digugat. Ya, tidak bisa ada sesuatu yang lain yang memasuki ta'rif tersebut. Manik itu menolak, maksudnya menolak adalah tidak ada sesuatu yang lain yang dapat menggugat ta'rif tersebut. Ta'rif jamek maniknya apabila dikatakan thaharah itu raf'u hadatsin au izalatu najisin au ma fi ma'nahuma au ala suratihima. Ya. Raf'u hadatsin, thaharah itu artinya adalah raf'u hadatsin, mengangkat hadas. Ya. Raf'u hadatsin, sedangkan hadas itu ada dua. Ada hadas asghar, ada hadas akbar. Ya. Hadas asghar, ada hadas akbar. Hadas asghar dihilangkannya adalah dengan wudu. Al hadasul akbar menghilangkannya dengan al-ghusl, ghusl wajib. Artian dari thaharah yang pertama adalah raf'u hadas, atau dikatakan thaharah apabila fungsinya dia adalah izalat najas. Izalat menghilangkan najis, ya, menghilangkan najis. Najis ini dengan berbagai macamnya, ada najis mughalladha, ada najis mutawassithah, ada najis mukhaffafah, dan itu semua pembahasan tentang hal tersebut menghilangkan tiga macam najis itu disebut dengan thaharah. Ya, disebut dengan thaharah. Au ma fi ma'nahuma, atau sesuatu fi ma'nahuma, di dalam makna dari keduanya, makna raf'u hadas atau makna izalat najas. Makna di dalam makna semakna, dia bukan raf'u hadas dan bukan izalat najas, tapi dia menyerupai atau semakna dengan raf'u hadas atau izalat najas. Apa itu fi ma'nahuma? Yang pertama, fi makna raf'u hadas, yang semakna dengan raf'u hadas itu adalah at-tayammum. Perlu diketahui bahwasanya
tayamum itu dia tidak mengangkat hadas karena hadasnya masih ada. Ya, hadasnya masih ada, dia tidak mengangkat hadas, tetapi dia bermakna, ya, mempunyai istilahnya mempunyai fungsi seperti fungsinya rafu hadas, yaitu setelah dia melakukan tayamum maka dia boleh diperkenankan untuk sholat, diperkenankan untuk masuk mushaf misalnya, ya, seperti itu. Tapi dia bukan rafu hadas, dia fi makna rafu hadas, fi makna izalat najis, ya, di makna menghilangkan najis itu adalah ada istilahnya al istinja bil hajar, istinja dengan batu, atau diistilahkan oleh para fuqaha disebut juga dengan istijmar. Istijmar itu adalah istinja dengan menggunakan batu. Seseorang menggunakan batu di dalam menghilangkan kotoran, ya, baik itu di kubur maupun di dubur, apakah hilang sama sekali najisnya? Tidak, ada sisanya. Tetapi setelah dia melakukan istinja dengan batu itu, kemudian dia diperbolehkan untuk melakukan sesuatu yang diperbolehkan bagi orang yang telah melakukan izalat najis. Makanya disebut dengan fi makna izalat najis. Dia tidak benar-benar menghilangkan najis, tapi dia semakna dengan menghilangkan najis. Au ala suratihima, atau atas gambaran dari keduanya. Gambaran, jadi dia ya bukan termasuk tiga ini, tidak termasuk tiga ini, tetapi dia menyerupai apa yang dia kerjakan itu menyerupai apa yang dikerjakan oleh orang yang mengangkat hadas. Misalnya mengangkat hadas di dalam wudu adalah dengan niat terus membasuh muka. Nah, membasuh muka yang pertama ini, basuhan yang pertama itu adalah untuk mengangkat hadas. Adapun basuhan kedua dan ketiga itu adalah seperti, ya, gambaran kelakuannya itu seperti gambaran orang yang mengangkat hadas, tapi dia tidak mengangkat hadas, dia hanya melakukan sunnah di situ. Baik, suratihima itu al-ghuslah ats-tsaniyah wat-tsalitsa min raf'i hadas au izalat najas. Ya, min raf'i hadas au izalat najas. Wah, kalau takrifnya seperti ini, ya, semua bagian dari toharo itu disebutkan dalam takrif, maka itu disebut dengan takrif yang jami' mani. Ya, semuanya ini sudah mencakup semua pembahasan dalam kitab toharo. Apa itu? Bahas wudu, iya. Bahas ghusl, iya. Bahas menghilangkan najis, mughalladha, mutawassithah, mukhaffafah, semuanya dibahas di sini, masuk di sini. Kemudian bahas tayamum, iya. Bahas istinja bil hajar, iya. Bahas kesunahan-kesunahan, iya. Jadi ini disebut dengan takrif jami' mani. Ini masih takrifnya masih secara global saja. Kalian tahu rosem itu kan gambaran, ya, gambaran. Seperti saya mengatakan seperti ini. Manusia, apa itu manusia? Ya, apa itu manusia? Ada yang bisa menjelaskan arti hakikat daripada manusia secara jami' mani. Ada yang cuma bisa menggambarkannya saja, menggambarkan manusia itu apa? Manusia itu adalah makhluk hidup yang berdiri tegak, yang dapat berdiri tegak. Makhluk hidup yang dapat berdiri tegak. Sedangkan makhluk hidup yang lain itu kan satu keistimewaan manusia, dia bisa berdiri tegak. Itu cuma satu keistimewaan manusia, dia dapat berdiri tegak. Tapi itu bukan menggambarkan, mendefinisikan manusia. Itu cuma menggambarkan manusia, belum mendefinisikan manusia. Kalau definisi manusia yang sebetulnya, ya tanya kepada orang-orang yang ahli biologi misalnya. Secara biologi, di dalam istilah biologi manusia itu disebut dengan apa?
dijelaskan definisinya itu apa. Secara ilmu yang lain manusia itu, ilmu akidah misalnya, manusia itu didefinisikan sebagai apa? Nah, itu kan istilahan. Istilahan itu lebih sempit daripada makna lughatan. Makna lughatan bersih, ya bersih. Maka kalau kamu nyapu ini disebut dengan toharo. Kamu nyapu disebut dengan toharo. Apa itu? Cari bersih. Ya. Tapi di dalam istilah fikih tidak bisa disebut dengan toharo karena apa? Tidak masuk di dalam definisi. Tidak masuk dalam definisi, yaitu arti daripada istilahan, ya. Arti atau definisi secara istilah itu adalah sesuai dengan definisi dari ahli di dalam cabang ilmu tersebut, di dalam bidang ilmu tersebut. Tidak bisa kemudian toharo diaplikasikan kepada toharo yang saya sebutkan ini diaplikasikan kepada cabang ilmu yang lain, nggak bisa. Ini adalah istilah para fuqaha, para ahli fikih. Mereka mengistilahkan toharo itu untuk pekerjaan raf'u hadatsy, izalah najas, au ma fi ma'nahuma wa ala suratihima. Sudah. Ini saya harapkan yang dihafalkan ta'rif toharo adalah ini. Ada lagi ta'rif yang lain di kitab yang nafis ini. Fi'lu ma tatawaqqafu alaihi ibahatun walau min ba'dil wujuh au bi qasdi thawabin mujarrad, gitu. Ada lagi ta'rif di situ tapi tidak usah kita terangkan, nanti saja kalau murojaah boleh untuk menambah lagi, tapi untuk sekarang ini cukup diketahui bahwasanya definisi toharo adalah seperti ini istilahan. Oke, kemudian di sini disebutkan juga ada dua istilah, yaitu adalah toharo dan tuharo, ya kan? Toharo bil fathi itu adalah artiannya seperti ini. Kalau at-tuharo, toknya itu di dhammah, fasmun li baqiyatil ma, itu adalah nama sebutan untuk air sisa yang dipakai untuk pekerjaan toharo. Sudah. Ini pertama yang ada di dalam kitab ahkam, di dalam sini ibarah awal kitab ahkam toharo itu menjelaskan tentang definisi. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan air. Ada yang ditanyakan? Ada yang tanyakan? Au ma fi ma'nahuma. Iya, kenapa? Kurang jelas. Kurang jelas. Paham. Gak ngerti. Iya. Jadi secara fungsi tayamum itu fungsinya sama dengan wudu atau dengan ghusl. Apa fungsinya? Yakni seseorang yang selesai melaksanakan tayamum, maka dia dianggap, perhatikan omongan saya, dianggap telah mengangkat hadasnya, mengangkat hadasnya, tapi sebetulnya dia belum terangkat hadasnya. Kalau dia melakukan wudu atau ghusl, maka hadasnya betul-betul terangkat. Kalau di sini dia dianggap maksudnya apa? Dimaklumi atau apa ya? Ya dia dianggap sementara sudah, aja ya, Ustaz. Iya, namanya toharo doruro. Toharo ketika dia itu terdesak. Oh iya, Ustaz. Jadi dia secara esensinya itu sama dengan ini. Apa esensi itu ya? Itu hakikatnya tayamum itu sama dengan wudu atau ghusl di dalam hakikat. Karena apa? Sama-sama berfungsi untuk memperbolehkan seseorang atau
ya memperbolehkan seseorang melakukan sholat, melakukan sholat karena telah dianggap hadasnya terangkat. Telah dianggap itu ya dianggap, bukan benar-benar terangkat, tapi dia dianggap hadasnya terangkat. Sudah ada lagi? Itu apa Ustaz? Yang Apa? Min itu min apa Ustaz? Min Yang sebelah kiri Ustaz. sebelah Ini. ini. Iya, min. Min raf'i hadath au izalat najis. Ya. Basuhan kedua dan ketiga dari raf'u hadath atau izalat najis. Ini kan disunahkan taslif, ya baik di dalam raf'u hadath maupun dalam izalat najis. Misalnya kamu membersihkan kubulmu karena telah melakukan baul, ya telah melakukan baul, membersihkan kubul. Satu kali siraman itu adalah menghilangkan najis. Sudah hilang najisnya, kemudian basuhan yang kedua apa itu namanya? Ala surat izalat najis. Ala surat izalat najis yang berbentuk kesunahan taslif, mentiga kalikan basuhan. Sudah selesai ya. Oke, kita beralih ke pembahasan air. Itu mulai al-miyahul lati yajuzu biha tathhir at-tathhiru biha, air-air yang boleh toharoh dengannya, sab'u miyahin, 7 air. Nah, itu juga ta'rif yang seperti itu dengan menyebutkan ma'us sama, wa ma'ul bahar, wa ma'ul bi'r. Itu semuanya disebutkan 7 itu juga ta'rif, tapi namanya ta'rifun bil'ad. Ya, ta'rifun kalau ini ta'rif yang seperti ini adalah ta'rifun bil hadd. Bil hadd. Jadi memberitahukan batasan-batasan, ya, batasan-batasan dari suatu istilah. Bil hadd. Ya, kalau ta'rif bil'ad, ya ta'rif bil'ad itu seperti ini. Al-miyahu allati yajuzu at-tathhiru biha. Air-air yang boleh bertoharoh dengannya. Itu kalau dia ta'rifnya itu bil'ad dengan penyebutan, disebutkan satu persatu dari jenis air itu, sab'u miyahin, ma'us sama, ma'ul bahar, ma'ul bi'r, sampai akhir. Itu namanya ta'rifun bil'ad. Ta'rifun bil'adnya mana? Ta'rifun bil'adnya ya sebagai patokan seperti ini. Batasan air yang boleh dipakai untuk toharoh. Ada di dalam perkataan syarih, beliau mengatakan wa yajma'u hadhihi sab'ata, dan mengumpulkan 7 air ini, qauluka, perkataanmu, ma nazala minas sama au naba'a minal ard ala ayyi sifatin kana min aslil hilqah. Aslil khilqah. Ya. Ta'rif bil hadnya ini. Air yang boleh dipakai untuk toharoh itu air yang seperti apa? Satu, air yang turun dari langit. Ya. Air yang boleh dipakai untuk toharoh itu adalah air yang turun dari langit.
au naba'a minal ard, atau dia bersumber dari bumi. Dia turun dari langit atau bersumber dari bumi. Turun dari langit itu berbentuk hujan. Ya, berbentuk hujan. Kemudian hujan tersebut kalau airnya itu terkumpul dalam satu dalam satu tempat, dilihat tempatnya itu dinamakan dengan apa. Kalau airnya itu kemudian masuk ke dalam laut, ikut asin juga, maka dia disebut dengan ma'ul bahar. Ya, ma'ul bahar. Kemudian kalau dia itu masuk ikut ke sungai, maka namanya ma'un nahar. Kalau dia merasuk ke dalam tanah kemudian masuk ke dalam sumur, keluar dari sumur, nah itu sudah termasuk di dalam naba'a minal ard, bersumber dari bumi. Berbentuk sumur, maka dia adalah air sumur. Kemudian kalau dia itu turun dari langit dan menjadi beku, ya, menjadi beku, jadi gletser, maka itu dinamakan dengan ma'u thalaj. Atau dia berbentuk uap sehingga dia menempel ke suatu bidang menjadi embun, ya, menjadi embun. Nah itu juga semuanya termasuk di dalam ini, had ini, di dalam batasan ini. Mana zala minas sama au naba'a minal ard. Jadi tujuhnya itu semuanya masuk di dalam definisi ini. Oke? Ala ayyi sifatin kana. Ala ayyi sifatin kana, atas apa? Ayyi sifatin, apa sifat, kana keberadaannya. Atas keberadaan sifat yang seperti apapun. Ya. Bentuknya itu seperti apa? Warnanya seperti apa? Rasanya seperti apa? Baunya seperti apa? Air turun dari langit. Kemudian warnanya itu sudah keruh. Apakah sah dipakai untuk toharo? Sah. Karena apa? Selama dia mana zala minas sama terpenuhi, kemudian ala ayyi sifatin kana, sifatnya seperti apapun nggak masalah. Ini kriteria yang lain, min aslil khilqah. Min aslil khilqah, dari asli penciptaannya. Memang dia diciptakan sama Allah Ta'ala sudah dalam keadaan keruh. Kalau memang alamnya seperti itu, maka dia masih boleh untuk dipakai toharo. Selama perubahannya atau bentuknya, rasanya, warnanya itu bukan campur tangan manusia, masih murni ciptaan Allahnya memang diciptakan seperti itu, maka itu bisa dipakai untuk toharo. Ada air hujan. Air hujan itu diyakini sama orang-orang kalau kena hujan nanti bisa pusing. Itu kan berarti satu sifat untuk air, yaitu air tersebut dapat menyebabkan pusing. Sifatnya seperti apapun, beda seperti air sumur misalnya. Seseorang mandi dengan air sumur nggak pusing, seseorang mandi dengan air hujan dia itu pusing. Berarti ini ala ayyi sifatin kana, selama memang dari asli penciptaan seperti itu, tidak masalah, boleh dipakai untuk toharo. Air hujan boleh dipakai untuk toharo, air keluaran dari uap AC itu bisa dipakai untuk toharo, air yang dikeluarkan dari akar pohon bisa dipakai toharo. Air itu semuanya airnya sifatnya adalah tawar. Ada air yang sifatnya asin pun bisa dipakai toharo. Air yang berwarna, kalau memang dia itu murninya seperti itu, maka bisa dipakai toharo. Air yang bening, selama itu adalah beningnya adalah bening murni, maka bisa dipakai toharo. Jadi pokoknya sesuai dengan had ini, batasan ini, dia bisa dipakai untuk toharo. Ingat tadi bil'ad ini adalah penyebutan, bil'ad ini adalah pembatasan. Ya, pembatasan. Bilhad pembatasan. Penyebutan, bil'ad pembatasan. Ya.
Fil had itu pembatasan. Maksudnya apa? Di situ kalau bil had itu pasti ada satu kriteria yang harus dia penuhi. Contoh, kalau cuma di ini kurang kriterianya, ini tidak disebutkan. Ini tidak disebutkan, maka akan beda lagi penjelasannya. Misalnya cuma disebutkan mana zala minas sama au naba'a minal ard ala ayyi sifatin kana. Sudah sampai situ, ini kriterianya tidak disebutkan, maka di situ akan timbul rancu. Oh, berarti kalau dia itu keluar dari bumi dan sudah tercemar karena ulah manusia dari bumi tersebut, dia keluarnya dalam keadaan tercemar, sifatnya itu sudah bukan sifat air yang murni, maka dia masih boleh dia untuk dipakai toharo, nggak seperti itu. Makanya harus ada kriteria min aslul shadqah. Jadi setiap kata dari had ini itu penting. Setiap kata dari had ini penting, mempunyai makna tersendiri. Kalau sudah berbeda kata-katanya, sudah berbeda maknanya. Ini pun seperti itu. Ya, ini pun seperti itu. Kan saya tadi bilang kalau nahwu butuh konsentrasi, fikih lebih butuh lagi. Karena apa? Karena fikih itu lebih, istilahnya kami jelimet. Tahu jelimet? Jelimet itu lebih rumit. Oke, sudah? Ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan? Biarkan saya menghabiskan bab. Oh, enggak menghabiskan. Saya selesai dari ahkam alma. Ya, ahkam almiyah. Sudah, saya hapus ya. Ustaz. Nah, ini pentingnya antum sebelum berangkat ke mukalla itu ada bimbingan seperti ini. Karena apa? Supaya nanti misalnya saya sekarang menerangkan hal seperti ini dengan bahasa Arab, bingung nggak? Pasti bingung. Pakai bahasa Indonesia aja kadang masih bingung ya. Pakai bahasa Indonesia kadang masih bingung, apalagi kalau sudah langsung kita pakai bahasa Arab. Nah, ini adalah istilahnya pemanasan terlebih dahulu. Joggingnya masih belum lari nih, masih belum sprint, masih jogging. Nanti kalau sudah tahu konsepnya, konsepnya di dalam bahasa Indonesia pembahasan tentang ta'rif, pembahasan tentang air itu seperti ini, konsepnya sudah tahu, maka nanti tinggal mendengarkan bahasa Arab itu, ini seperti yang saya pelajari itu seperti ini, tulisnya seperti itu. Ahkamul miyah sekarang. Tadi kan ta'rif, ya ta'riful ma. Definisi air yang dapat dipakai toharo tadi sudah selesai. Kemudian sekarang ahkam almiyah. Nah, air itu ada beberapa hukum yang bersangkutan dengan air. Ahkamul miyah fit toharoh, di dalam toharoh. Ada jenisnya air itu tohir, mutohir. Atau di dalam bahasa fikih itu biasanya disingkat dengan tohur. Ya, dalam istilah fikih disebut dengan tohur, tohir, mutohir itu disebut dengan tohur. Nah, ini tohur itu di dalam pemakaiannya ada dua hukum. Yang pertama tohir mutohir,
ghairu makruh. Ghairu makruh isti'maluhu. Tohir mutohir yang tidak makruh pemakaiannya. Tohir mutohir yang tidak makruh pemakaiannya. Apa tohir mutohir itu? Airnya itu tohir, ya airnya itu suci. Dan mutohir dapat mensucikan hal lain, ya dapat mensucikan sesuatu yang lain. Dan pemakaiannya tidak makruh. Pemakaiannya tidak makruh. Sebutkan di sini, dan itu ada disebutkan namanya al-ma'u al-mutlaq. Al-ma'ul mutlaq, air yang mutlak. Mutlak itu apa? Mutlak itu artinya terlepas. Terlepas dari apa? Terlepas dari an qaidin lazim. Terlepas dari ikatan, ya terlepas dari ikatan yang menetap. Jadi air ini terikat. Terikat maksudnya apa? Dia secara nama, ya, secara nama atau secara sebutan itu dia terikat dengan nama tertentu. Secara nama atau secara sebutan dia itu terikat dengan nama tertentu. Itu qaid, terikat dengan nama tertentu. Nah ini ma'ul mutlaq ini dia tidak terikat sama sekali dengan nama tertentu. Sehingga dengan dipindahkannya dia ke berbagai wadah, maka dia akan bisa disebut sebagai air plus nama wadah itu, ya, namanya al-qaidul munfaq, ya, namanya al-qaidul munfaq. Kalau bukan qaidul lazim, jadi lawan dari qaid lazim ini adalah qaidul munfaq, qaidul munfaqun. Qaidun itu adalah ikatan, munfakun yang dapat terlepas. Ikatan yang dapat terlepas. Ya, apa ikatan yang dapat terlepas itu? Misalnya air tersebut masih ada di dalam sumur, maka dinamakan dengan air sumur. Nah, sumur itu adalah ikatan yang apabila air itu telah dipindahkan dari tempat tersebut, maka air tersebut akan hilang ikatannya. Air masih ada di dalam sumur, maka dinamakan air sumur. Ketika dia ditimba, dia ada di dalam timba, maka dia dinamakan air timba. Dipindah ke kamar mandi, kalau kami menyebutkan jeding, ya jeding. Kamu menyebutkan itu kolamnya itu jeding, maka sebut dengan air kolam atau air jeding. Nah seperti itu. Namanya qaid munfaq, bukan qaid lazim. Ya bukan qaid lazim. Qaid lazim itu adalah seperti air teh, ya air teh. Dimanapun air tersebut maka akan tetap disebut dengan air teh. Air teh ada di gelas namanya air teh. Air teh ada di teko maka namanya air teh. Ada di taruh di birmil, birmil itu tong yang besar itu juga disebut dengan air teh. Karena apa? Dia qaidnya adalah qaid lazim. Qaidnya itu adalah qaid lazim. Nah, kalau qaid itu qaid lazim nanti kita akan bahas di sini di hukum yang lain. Pokoknya tohir mutohir ghairu makruh itu adalah al-ma'ul mutlaq, air yang terlepas dari qaid lazim. Air yang terlepas dari qaid lazim berarti dia tidak terikat dengan satu nama tertentu. Maksudnya apa? Ya air murni itu. Ma'ul mutlaq itu adalah air yang murni itu sesuai dengan ini. Ya, yang sesuai dengan ini. Tohir mutohir ghairu makruh. Kemudian ada tohir mutohir tapi pemakaiannya makruh isti'maluhu. Makruhun isti'maluhu. Dia airnya suci dan dapat dipakai bersuci, tetapi pemakaiannya air tersebut hukumnya makruh. Ya, ada beberapa air. Contohnya yang pertama adalah
al-musyammas. Ya, air musyammas. Air yang terpanaskan oleh matahari. Kemudian air yang terpanaskan oleh sinar matahari itu yang makruh digunakan itu ada kriterianya. Ya, kami bisa menyebutkannya syurut, ya, syurut atau quyut sama saja. Syurut ini adalah syarat-syarat, kayak kalau quyut ini adalah kriteria-kriteria di mana air musyammas itu makruh pemakaiannya. Nah, ya, syurut atau quyut karohat alma al-musyammas. Ya, syarat-syarat kemakruhan air musyammas. Syarat-syarat kemakruhan air musyammas. Di sini ada. Di sini ada. Tahirun mutahhir makruhun isti'maluhu. Satu, kalau penggunaannya itu di badan. Itu adalah kriterianya, penggunaannya di badan. Fil badan isti'malu fil badan la fit thawb, bukan di baju. Jadi saya urutkan mulai pertama. Itu al musakhanu bi ta'thiri syamsi fihi. Yang pertama, surut ini ya. Ini ya apa? Pakai alif ini aja. Pakai alif, di sini pakai satu. Ini surut yang pertama, antakuna hararatuhu bitakthiri syamsi hendaklah panasnya air tersebut dengan atau baknya ini namanya bak sababiyah. Ya, baknya adalah bak sababiyah karena baknya ini artinya bukan dengan tapi karena, mengartikannya karena pengaruh matahari. Panasnya itu dia panas karena pengaruh sinar matahari. Kalau panasnya itu adalah panas dia digodok. Ya, digodok. Apa digodok itu? Dimasak. Ya, dimasak dengan api, maka itu bukan air musyammas, bukan air musyammas. Air musyammas itu adalah yang panasnya karena pengaruh sinar matahari. Nah, itu adalah kriteria yang pertama. Panasnya itu adalah karena sinar matahari, pengaruh sinar matahari. Yang kedua, apa di situ al-musakhkhun bi ta'thiri syamsi fihi bi qutrin har. B-nya di sini adalah ba' dzarfiyah. Ya, ba' dzarfiyah yang artinya di, bukan dengan tapi artinya di. Air tersebut berada kutrin di wilayah har yang panas. Berada di wilayah yang panas. Kalau misalnya di Arab Saudi sana yang panasnya itu mencapai 42 derajat Celcius misalnya, paling dingin pada musim panas itu bisa sampai 36 Celcius, itu adalah namanya kutrun har. Kalau Indonesia ini tropis, bukan kutrun har. Kemudian 3, fi zamanin har. Nah, di waktu yang panas. Fi zamanin har. 4, fi ina'in muntabi'in, di wadah muntabi itu adalah yang tercetak. Ya, yang tercetak. Kalau para fuqaha mereka menjelaskan muntabi ini adalah muntabi bi tortib. Torkin itu apa? Dengan memukul. Dengan memukulnya, jadi dia mencetaknya itu pakai pukulan. Nah, tidak lain tidak bukan, ina muntabi itu adalah
berasal dari logam-logam, ya, dari logam-logam selain nakden, dari logam-logam selain nakden. Ghaira an nakdaini, nakden itu adalah emas dan perak, selain emas dan perak. Ya, logam-logam seperti apa? Timah, ya misalnya ada timah, wadah terbentuk dari timah, wadah terbentuk dari tembaga, wadah terbentuk dari besi, wadah terbentuk dari baja, wadah terbentuk dari apa ini namanya? Galvalum, atau dari pokoknya yang semacam itu. Fi ina'in muntabi', bukan wadah plastik. Kalau wadah plastik dipukul ya jebol, bukan terbentuk malah jebol. Nah, itu kriteria yang berikutnya adalah air tersebut berada di wadah muntabi' ini tadi. Yang muntabi' itu adalah yang mencetaknya dengan cara torok, dengan cara dipukul. Fi ina'in muntabi'in. Kemudian yang berikutnya ada di sini. Apa tahu nggak disebutkan? Nah, kemudian an yustakmala fi hali haroratihi, digunakan di dalam keadaan panasnya dia. Jadi air tersebut itu makruh ketika digunakan pada saat air itu masih panas. Ketika sudah dingin, wa idza baroda zalatil karohah, apabila air sudah dingin maka kemakruhannya hilang. Karena apa? Kriteria yang ini tidak terpenuhi sehingga kemakruhannya hilang. An yustakmala fi hali haroratihi. Kemudian berikutnya 6 an yustakmala fil badan, digunakannya itu adalah di badan. Jadi kemakruhannya air ini apabila dipergunakan di badan, bukan dipergunakan untuk nyuci baju misalnya, atau digunakan untuk nyuci mobil misalnya. Itu tidak makruh kalau untuk cuci baju, tidak makruh untuk cuci mobil. Tapi kalau dipakai di badan, nah itu yang dimakruhkan. An yusta'mala fil badan. Kemudian 7 an la yajidu, an la yajida ghairahu, tidak yajida menemukan ghairahu selain air itu. Kalau ada air yang lain ya yang tidak musammas, kenapa kok harus pakai air musammas? Seharusnya kamu pakai air yang lain. Maka pemakaian air musammas di sini hukumnya makruh. Tapi kalau nggak ada air yang lain, cuma ada air itu saja, maka kemakruhannya itu tidak ada. Sudah, dia sekarang memang sudah terdesak harus pakai air musammas itu, maka kemakruhannya tidak ada. Alla yajida ghairahu. Sudah, itu saja. Nah, ini masih satu. Yang makruh setiap malu satu. Itu maul musammas dengan kriteria yang seperti ini. Sebetulnya ada 2 kriteria lagi tapi tidak usah. Cukup 7. Ini kalau menghafalkan itu butuh tenaga. Ditambahi 2 lagi, tambah banyak tenaganya. Jadi pelan-pelan saja. Ya. Air makruh yang kedua apabila dipergunakan untuk taharah adalah syadidus suhunah, yang sangat panas. Ya, menggunakan air yang sangat panas untuk taharah itu hukumnya makruh. Bukan makruh musammas ya dia, syadidus suhunah. Jadi panasnya itu karena hal lain, bukan karena taksirus syamsi, tapi karena hal yang lain. Atau yang berikutnya adalah syadidul burudah, yang sangat dingin.
Itu juga makruh pemakaiannya. Itu yang makruh digunakan. Makruh digunakan untuk toharo. Ya, makruh digunakan untuk toharo. Karena apa? Kedua-duanya ini para fuqaha mereka menyebutkan kenapa kok keduanya makruh dipakai untuk toharo liman fil isbal. Liman fil isbal karena lamnya ini lam sababiyah, karena lam ta'lil namanya, lam ta'lil. Karena man fil isbal dia menghalangi menyempurnakan wudu. Karena kalau air ini sangat panas kan pasti wudunya cepat-cepat. Karena apa? Keburu panas. Sehingga dia wudunya cepat-cepat. Maka itu namanya man'ul isbal karena dia menghalangi, dia menyempurnakan wudunya. Kalau pelan-pelan kan bisa sempurna sambil melakukan sunnahnya, sambil dipijat gitu kan. Sambil dipijat maksudnya sambil ditekan. Termasuk kesunahan wudu ditekan. Ya, itu Liman il istiqbal. isbal. Ya. Liman il isbal. Isbal. Ya, liman il isbal. Liman il. Tadi maksudnya syadid sukuna tuh yang tidak dari matahari. Ya, karena panasnya itu bukan karena matahari. Panasnya itu apakah dia itu dimasak jadi panas? Apakah dia itu keluar dari sumber air panas? Dia keadaan masih sangat panas, masih makruh untuk digunakan. Kalau sudah dibiarkan terlebih dahulu sampai mendingin, sampai tidak terlalu panas, maka sudah boleh untuk digunakan. Tidak makruh lagi digunakan gitu maksudnya. Yang harus sama lebih harati tidak baroda. Idza baroda zalatil karoha. Di sini ada di kitabnya. Wathani tohirun mutohir makruhun isti'mal. Enggak di sini. Habis wa inna ma yukrahu syar'an. Ya, wa inna ma yukrahu syar'an bi qutrin harin fi ina'in muntabi'in illa ina'an naqdaini li safai jauharihima. Wa idza baroda zalatil karoha. Bila dia dingin maka kemakruhannya hilang. Wa idza baroda zalatil karoha. Jadi di sini memang fikih itu perlu untuk tahu konsep. Ya, fikih itu adalah pelajaran yang perlu untuk mengetahui konsepnya sebelum mengaplikasikannya ke dalam kitab. Ya, seperti ini. Ayustamala fi hali harratihi ini tidak disebutkan dengan jelas di dalam kitab. Ya, cuma disindir. Wa idza baroda zalatil karoha. Berarti apa? Berarti di situ ada satu kriteria, yaitu air tersebut makruh apabila dipergunakan saat panas. Kalau sudah dingin, hilang kemakruhannya. Seperti itu. Nah, ini kita istinbat dari nas-nas kitab, kita istinbatkan menjadi satu kriteria ini, tapi di dalam kitab belum tentu disebutkan dengan jelas. Disebutkan dengan sindiran saja. Wa idza baroda zalatil karoha, itu kan sindiran. Ya, sindiran. Cuma disinggung di situ. Disinggung tapi tidak jelas seperti ini kriterianya. Jadi harus tahu konsepnya terlebih dahulu, baru kamu baca kitab fikih seperti apapun pasti bisa. Pertama itu harus tahu konsepnya. Pokoknya paling penting itu harus tahu konsepnya. Saya sering, saya kemarin itu baca satu kitab di dalam Rosail Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Itu beliau punya satu makalah di dalam atau khutbah, ya khutbah di dalam masalah sholat. Di situ beliau menerangkan fikihnya juga. Tetapi saya ketika baca itu bilang sama teman saya, yang seperti ini, kitab yang seperti ini atau makalah yang seperti ini, itu yang bisa memahami makalah yang seperti ini adalah orang yang sudah
mapan ilmu fikihnya. Kalau belum mapan ilmu fikihnya, maka seakan-akan ini cuma sekedar barisan-barisan tulisannya tidak ada artinya. Tapi kalau orang tahu konsep fikihnya, maka dia akan mengetahui dengan jelas makna daripada perkata. Bukan makna dari satu kalimat ya, perkata. Dia akan mengetahui makna dari perkata. Seperti ini tadi. Seperti ini tadi kayak satu ungkapan wa idza baroda zalatil karoha, itu kan satu ungkapan, di situ dia bisa mengistinbatkan oh ini adalah satu koid atau satu kriteria di dalam karoha, kemakruhan maul musyammas. Jadi kemapanan ilmu itu perlu. Dengan apa? Yaitu tadi dengan cara belajar, dan belajarnya itu dengan tahqiq. Tahqiq itu benar-benar ya, benar-benar. Ini masih satu, masih belum tohir, masih belum mak mutanajis, masih belum mak najis. Ini masih banyak. 1 jam kita habiskan untuk definisi dan pembahasan satu hukum dari ayat saja. Ya kalau kategorinya Syadidul Barud tadi. Kenapa? Itu ada kriteria. Itu urfan sudah apa namanya, menurut secara umum orang menganggap ini sangat panas, air ini sangat panas, maka itu sudah dikategorikan sebagai air yang syadidus sukhunah. Tergantung Iya, urfan. mayoritas gitu. Iya, urfan. Kembali kepada uruf. Banyak di dalam fikih itu kembali kepada uruf. Tanpa ada patokan jelas. Mayoritas. Sadidul buhunati. Mana? Suhunah. Suhunati. Mulai bimbingan yang kemarin ini adalah maskot kita. Daiful ini adalah maskot kita. Sudah, saya akhiri, nanti kita teruskan lagi. Saya akhiri sampai sekian. Ya Allah Subhanahu wa taala alam. Mati.